Shalom pure people. Welcome back to podcast Pure Talks, podcast anak muda zaman ini. Nah, kali ini nih aku nih sekarang nge-host. Kemarin kan udah ada host ganti, sekarang giliran saya lagi nge-host. Nah, kali ini saya nge-host akan ditemani oleh host cantik kita nih, host kesayangan kita para pure people. Siapa namanya? Bella. Mantap. Mungkin Gimana kalian kabar ya? Apa? Gimana kabar ya? Aku mah sangat baik, sehat walafiat, amin. Selalu dilindungi Tuhan. Kalau kamu gimana nih kamu? Aku baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Kok ada sih-nya sih? Berarti ada yang baik. Oh baik. Baik. Oke, kita percaya bahwa Bella ini lagi baik nih. Kesayangan kita ini tidak boleh kenapa-napa guys, karena kurang, kok nggak ada dia itu kurang rasanya. Mana enggak ya? Bisa dong, kan ada kurang seru ya. Gak ada yang. Hari ini kita temanya apa sih nih? Pasti pure people penasaran nih. Kemarin kita nggak akan bahas waktu itu tentang kasih kita kepada Tuhan. Kalau ini hari ini apa sih? Buat Bella apa sih Bel? Hari ini temanya Bel? Bella, hari ini ditanya. Oh, sorry kok. Jadi tadi kan aku sempat agak senandung dikit ya. Nah, iya, tadi pas banget. Iya, aku tadi senandung pas banget. Lagu yang tadi aku senandungin itu sama dengan judul podcast kita malam hari ini. Tahu nggak kok apa judulnya? Tuh, tadi sih aku denger kayak senandung kamu tuh enak gitu lagunya. Apa sih judulnya? Penasaran? Judul itu BTS Love Myself. Pas banget nih sama judul podcast kita malam hari ini. Kok tahu gak? Oh, ya tahu dong. Kan saya host ya. Saya pasti tahu. Host maha tahu di sini. Enggak ada. Enggak. Oke, jadi di lagu BTS Love Myself ini ya menceritakan bahwa kita tuh harus mencintai diri kita sendiri, karena kadang tuh kita susah untuk mencintai diri kita sendiri. Iya nggak sih kok? Oh iya, betul banget. Kita biasanya gampang banget buat mencintai orang lain, tapi buat diri sendiri, ya maksudnya kita notabene punya di badan ini, kita susah banget nih buat cintai diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya lagunya tentang itu, aku kayak pernah denger juga sih. Ada lagu, mungkin kalian pada tahu Pure People, namanya Haley Steinfeld, penyanyi Amerika, judulnya Love Myself juga. Nah, di video klipnya pun juga sama. Dia kayak di New York Times Square, dia ada kayak pasang kaca dengan hashtag Love Myself, dan sana orang bisa bebas berekspresi, mereka ada yang senang, ada orang yang berbagai macam rupanya, dan mereka happy dengan apa yang mereka miliki. Itu juga salah satu bentuk dari Love Myself. Nah, tapi Pure People di sini kita tidak akan ngebahas hanya berdua doang nih, aku sama Bella, tapi kita akan kedatangan guest star, di mana guest starnya ini tuh yang satu cantik, yang satu lagi ganteng. Penasaran nggak Bel? Siapa tuh? Penasaran banget dong. Kalau dengerin ganteng-ganteng ya langsung ting gitu. Oh, aduh, langsung ting ya. Kalau Koko yang dengerin yang cantik-cantik langsung ting gitu. Wow. Langsung ada pemanis nggak deh? Nih dengar-dengar dari suara dari atas, ada yang bilang katanya mereka ini yang satu perempuannya selebgram, yang satunya lagi sedang meniti karir menjadi selebgram juga. Jadi dua-duanya bisa jadi selebgram. Tapi penasaran nggak Bella? Belum aku panggil nih. Mereka aku panggil. Penasaran banget dong. Ayo dong kok cepetan. Aku penasaran banget. Oke, untuk Pure People pasti penasaran juga kan. Nah, tidak perlu lama lagi, mari kita sambut guest kita. Silakan. Ada namanya Kelly. Namanya Kelista Natania, dipanggilnya Kelly. Dan satu lagi Ko Ivano Wijaya. Boleh dong ya. Nah, guestnya sekarang naik nih. Halo. Hai Ko Ivano, hai Kelly. Hai. Ini lancar nggak? Asik, kan udah lancar dong pasti. Bener kan Bel? Yang satu cantik, satu lagi ganteng. Bener dong. Sukan kopeung nih kayak gini. Dasar Anda ya. Ya benar ya. Sebenarnya kita mau kenal dulu nih. Kelly, sekarang lagi sibukan apa sih nih Kelly? Boleh sebutin kayak mungkin nama lengkapnya atau tinggal di mana gitu. Sibukannya apa? Boleh. Namaku Kalista Natania, tapi dipanggil. Aku sekarang lagi kuliah di Hong Kong. Ya. Sibukannya endorse, terus sekarang lagi buka online shop juga. Oke. Ya, udah sih. Oke, nah inilah salah satu selebgram kita. Nanti kalau misalnya penasaran bisa di follow aja ya. Kalian cari sendiri namanya.
Nah kalau Ko Ivano gimana Ko Ivano? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Ivano Wijaya, nama lengkapnya. Gue alumni Prasmul, by the way. Terus, tapi udah lulus, baru kemarin lulus. Dan sekarang kesibukannya sedang bekerja di salah satu startup. Gitu. Dan bikin konten juga. Cuman nggak sih, Peung tadi kan ada bilang mau meniti karir jadi selebgram nggak. Parah banget kok Peung. Cuma suka sharing aja ya. Gitu. Oke, jadi ada. By the way, gue lagi agak batuk, tenggorokan gue kurang enak. Tapi tenang, aman, gue udah swab dan negatif. Jadi sorry nanti kalau gue batuk dan agak annoying gue. Oke, it's okay kok. Thank you buat informasinya. Nah, sebelum kita masuk nih, kita akan bahas ngobrol. Jadi di sini aku ingat lagi kita di sini podcast ya, di ngobrol aja, kita interaktif dengan ada komen-komen. Kalau ada dari people yang nanya, ya boleh kalian langsung jawab, boleh kalian kasih nanti jawabnya di akhir sesi, karena nanti kita juga ada sesi Q&A juga. Nah, dari operator boleh next lanjut. Tadi katanya ada PPT ya, aku boleh muncul lagi dong PPT-nya. Operatornya nge-lag kayaknya Maya. Ternyata tidak. Tadi kayaknya Kelly katanya lagi di Hong Kong, Kel. Iya. Oh, Anda tidak di Indonesia? Tidak. Lagi di Hong Kong. Oh, aman di Hong Kong? Aman. Sehat. Begituan aman ya, sehat kan? Operatornya kemana ini? Andrew. Nah, ya udahlah, mungkin menunggu waktu dari operatornya next. Oh, dia udah next juga kayaknya. Nah, jadi dengan kata-kata kabar-kabar dari atas, kalian sudah melakukan quiz nih. Ini quiz mengenai tentang self love. Jadi bolehlah kita lihat tempunyanya Kalista dulu ini. Jadi mungkin buat people yang nggak tahu, ini tuh kayak ya quiz-quiz yang di internet yang free, yang kalian kalau bisa ngecek seberapa besarkah kalian self love terhadap diri kalian sendiri. Nah, ya mungkin ini agak sedikit kecil ya. Aku mau lihat dulu di sini. Mungkin kalau people yang bisa kelihatan atau tidak, itu tuh ada yang juga agak kecil ya. Susah lihatnya. Gak apa, bisa. Oh, bisa. Ini kecil mana sih? Oh, taking care of myself. Dia ada di 21 dari 35. Jadi ini indikatornya 0 sampai 35, tapi dia versi 21. Oh enggak, ada yang 20 juga ternyata. Oh, ada 18. Oh, makin kecil saya makin bingung, Mas. Being compassionate with myself, 18 dari 35. Nah, kalau misalnya Ko Ivano itu ada di paling terendah, ada di 29, having love, respectful relationship with a score of 29. Ko Ivano tinggi nih. Ini Ko Ivano kelelet tinggi juga ya. Ko Ivano calon-calon suka self love ya. Padahal aku kira aku udah tinggi loh ini. Tapi kalau dibandingin lain tidak ternyata ya. Iya. Tapi kamu juga ada yang tinggi sih. Tertinggi ada loving my body, kayak lu mencintai diri secara fisik. Mungkin lebih Ko Ivano dulu nih. Kita lihat dulu apa ya tertinggi dia adalah loving my body juga. Wow. Berarti kalian berdua benar-benar sama mencintai diri kalian secara fisik gitu ya. Itu ada nggak sih alasannya? Kita bahas dulu deh secara kode quiznya. Kenapa kalian mencintai diri sendiri? Secara fisik, enggak dari secara fisik. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh dari Ko Ivano dulu ya, Ko Ivano. Oke. Sebelumnya gue nggak tahu sih, gue ngisi aja, dan gue kira ini pakai gue lu by the way, sorry ya, nggak apa-apa. Gue kira yang paling tinggi itu bukan yang fisik, karena ya biasa aja lah, yang paling tinggi ya gue kira ya bakal ada di yang lain lah kayak gitu. Cuman turns out hasilnya ada yang di paling tinggi itu yang fisik, gue juga nggak tahu sih. Tapi overall mau secara fisik atau apapun itu, kalau tentang self love gue cukup firm, cukup oke, cukup fine lah. Gue bisa menerima diri gue sendiri, cukup bisa menghargai diri gue sendiri, dan itu sih yang penting awalnya untuk
mencintai ini untuk gue ya, untuk mencintai diri sendiri itu adalah mulai dari mengasihi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Nah dari situ kalau udah punya 2 poin itu bakal semuanya deh, mulai dari fisik, aspek fisik sampai yang lain-lain yang ada di sini bakal ngikutin sih kalau menurut gue kayak gitu. Oke, mantap. Berarti ada 2 aspek ya dari Ko Ivano lihat dalam mencintai diri sendiri. Kalau misalnya ada Kalista gimana? Kalista Kelly, sorry. Iya, sorry. Salah. Oke, gimana sih? Aneh banget panggil Kalista. Aku ya, kalau fisik sih apa ya, memang sebenarnya agak susah sih. Kayak ada pertanyaannya, salah satunya kayak pernah gak bandingin lihat orang terus membandingkan diri sendiri sama orang. Nah di situ tuh aku mikir kayak itu setiap hari timeline aku isinya tuh cici-cici seleb juga kan. Itu dari atas sampai bawah tuh cici-cici seleb, itu semua cantik-cantik gitu. Tapi ya kayak aku juga pernah bahas itu sama salah satu teman, dan kita tuh beda-beda gitu. Maksudnya kayak kamu cantiknya di sini, aku cantik di sini, semua sebenarnya itu tuh semua relatif. Jadi kayak lihat lagi mau ngaca atau apa gitu ya, aku pede gitu. Karena kalau misalnya aku nggak suka sama diri sendiri, otomatis kerjaan aku juga ketahan gak sih? Karena kayak siapa sih fotografer yang mau fotoin cewek yang nggak percaya diri gitu. Oh, betul sekali, karena Anda harus endorse kan. Iya, jadi mungkin kayak, ya gitu. Bersyukur aja udah dikasih segini gitu. Oke, mantap, keren. Karena emang ada sedikit tuntutan pekerjaan. Jadi mau nggak mau harus self love. Oke, itu bahasa tinggi. Nah, dari host pun kita juga ternyata disuruh untuk mengerjakan kuis beginian. Nih, kalian gimana? Aku ya punya Kopeo makin tinggi tuh. Tinggi sekali. Kopeo tinggi tuh, lihat Loving My Body. Sama, saya Loving My Body tinggi. Kalau Bella apa Bella? Aku tuh rendah banget, bahkan itu aku paling rendah. Oh, Anda paling rendah, tapi paling tinggi adalah having loving respectful relationship. Mungkin kalau dari aku loving my body kayak sometimes aku juga bingung sih, ini termasuk self love apa lebih ke arah bodo amat, aku juga agak bingung, beda tipis. Jadi kayak kalau aku self love ya karena aku menyukai diriku apa adanya. Kayak ada kan kayak orang yang waduh gua nggak suka nih kurang begini, kayak harus operasi apa buat ngebagusin diri gitu kan. Tapi aku lagi mikirnya kayak aduh buat apa ya buang duit buat operasi semali itu nih, yang lu beli buat yang lain gitu loh. Jadi aku yang lebih nyari kayak buat yang lebih valuable lah dibanding cuma buat penampilan diri. Mungkin ya buat orang itu ada mungkin pemikiran itu dia lebih, mungkin itu juga bisa menyenangi diri sendiri. Tapi kalau menurut pendapatku pribadi, kenapa loving myself aku tinggi karena aku lebih, ya adalah aku diciptakan oleh Tuhan seperti ini, ya aku terima dengan apa adanya. Karena Tuhan juga pasti punya maksud kenapa aku diciptainnya seperti ini bentukannya gitu. Setuju. Jadi aku menerima apa ya. Kalau Bella gimana? Bella nih pengen beda nih, Bella nih. Aku nggak tahu kenapa rendah banget. Tapi aku juga rasa aku pernah, kayaknya ini lebih ke insecure gitu nggak sih? Aku pernah ngerasa insecure karena kayak media sosial gini kan banyak ya, kayak Cikeli kan cakep gitu. Kayak kadang aku suka ngebandingin diri aku. Sebenarnya aku berusaha untuk bodo amat gitu kan, tapi kayak kepikiran terus gak sih? Selalu kepikiran terus dalam otak kayak kenapa sih cewek-cewek pada cakep banget, gue kayak buruk banget gitu. Itu kok. Betul banget. Aku jahat banget. Aku mau potong. Apa? Sebenarnya kalau kita mau ngebandingin sama yang lebih di atas tuh gak akan. Karena kayak aku tuh insecure ya, sampai kayak aku ngeliatin hidung aku tuh kiri kanan nggak simetris. Terus nggak simetris. Terus pipi aku juga nggak simetris. Kayak gitu-gitu. Itu little detail gak sih? Tapi emang kayaknya cewek kayak gitu ya, kebanyakan kayak gitu ya cewek ya. Cuman kayak ya mungkin efek dari aku, kalau menurut kamu nggak cantik, kayak banyak orang yang cantik gitu loh. Karena menurut aku balik lagi itu relatif. Iya, tapi kadang aku juga
Tapi iya sih, aku juga merasa gitu. Karena kalau misalkan aku kan juga, pipi aku kan juga kayak anggapannya nggak simetris juga kan. Orang-orang tuh nggak ada yang nyadar gitu sebenarnya, cuma aku doang yang ngomong kayak gitu, kayak pipi gue kenapa gak simetris sih? Terus aku nanya, kenapa gak simetris ya? Oh biasa aja. Mungkin cewek gitu. Lebih detail kali ya. Iya, karena mungkin kita udah sering merhatiin muka kita gitu nggak sih? Betul. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer nih, yang tadi saya bukan mengiyakan maksud Anda. Maksud aku jahat banget. Bukan aku menghina kalian atau gimana, maksud gini, aku juga punya satu sahabat cewek, dia juga merasa insecure kalau bisa dibandingin. Maksud aku tuh yang samanya tuh kalau dia momen pas bandinginnya gitu loh, dan dia bakal bilang kayaknya aku ya kalau misalnya deket sama cewek-cewek cantik gitu, aku rasa aku jadi ubur-ubur. Terus aku bingung dong, kenapa Anda jadi ubur-ubur? Aku juga suka gitu tahu, aku juga suka bilang kayak, aduh kalau dibandingin sama teman-temanku yang ini aku kentang gitu. Oh, ini ada yang kentang. Yang satu ada ubur-ubur. Tapi gitulah uniknya ya manusia ya, suka kadang bandingin, ada yang suka menerima. Nah, boleh Bel lanjutin, silakan. Nah, tadi kan kita udah bahas sih tentang self-love question tadi kita udah buat. Nah, aku mau nanya nih ke Cici sama Koko. Nah, kan setiap orang kan punya pendapat tentang love myself kan berbeda-beda nih. Ada mereka mencintai pekerjaan mereka mencintai fisik mereka mencintai apa yang mereka punya sekarang. Nah, menurut Cici sama Koko, itu apa sih love myself menurut tanggapan Koko sama Cici? Mungkin dari Ko Ivano dulu kali ya. No. Padahal gue mau bilang tadi Kelly dulu gantian, tapi nggak apa-apa. Love myself ya. Jadi apa? Sorry, pertanyaan singkatnya apa itu? Apa arti love myself menurut Koko? Arti ya, definisi. Tadi gue udah singgung. Kalau untuk gue sendiri, sebenarnya ini sesuatu yang subjektif ya. Untuk setiap kita pasti punya definisinya sendiri-sendiri, tapi ternyata love myself itu bisa objektif. Bingung? Karena kalau kita lihatnya dari sudut pandang Kristen, sudut pandang Alkitab kayak gitu, love myself itu sebenarnya satu, menghargai dan juga mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri, karena kita terlebih dahulu diterima sama Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu ngasihin kita. Dan itu sih yang harusnya jadi menurut gua harusnya jadi satu-satunya motivasi kenapa kita harus mencintai diri sendiri, karena kita berharga di mata Tuhan, guys. Ya sih, mantap keren nih, kok keren nih. Tapi yang dibilang pada benar sih, nggak salah itu. Kalau misalnya Kelly, aduh nggak biasa. Kelly. Aduh, ini harus tadi aku jawab duluan nih, nggak bisa ngalahin jawabannya Ko Ivano ini. Nggak apa-apa sih, ini kan menurut pendapat. Apakah ini kompetisi? Aku sebenarnya speak dari experience aja ya, kayak aku belajar lah untuk mencapai sampai titik ini tuh menurut aku udah progres banget. Karena dulu tuh aku parah banget, aku nggak menghargai sendiri, aku rela diinin orang, aku lebih kayak kalau misalnya aku gagal, aku sayang diri aku sendiri. Kalau aku melakukan sesuatu yang dia kayak gitu loh, kayak yang mengapresiasi. Cuman kalau dari aku sih mungkin love myself itu kayak menerima segala kesalahan dan flaws kamu di masa lalu. Jadi kamu bisa jadi lebih baik. Sorry Kili, suaranya agak putus-putus tadi di akhir. Boleh diulang lagi? Sorry. Ya? Soalnya tadi kamu bilang kan emang internet kamu lagi agak nge-lag. Oh ya. Iya. Kayaknya sih menurut aku love myself itu lebih kayak belajar dari masa lalu, terus terima di masa lalu, gue pernah salah kayak gini, gue pernah punya pengalaman kayak gini, ya udah gak apa-apa, itu yang dulu, terima terus belajar aja sih, lebih kayak gitu sih makanya. Oke, berarti kalau misalnya dari Kelly ini ngeliat dari sudut pandang untuk masa lalu gitu kan.
bagaimana cara untuk love myself, tapi kalau Ko Ivano ini dilihat dari sisi pandang Alkitabiah. Oke, keren nih, insight-nya ada 2. Jadi kalian bisa lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Tapi tetap intinya sama dari semuanya itu. Nah, dari kalian udah ngedefinisi nih love myself menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, tapi penting nggak sih mood kalian tuh buat diri sendiri? Kalau menurut kalian, aku mulai dari Kelly dulu deh. Kelly kan kadang mungkin bisa lihat Instagram dan ada tuntutan dari pekerjaannya kan. Sangat penting. Alasannya kenapa tuh? Karena kalau misalnya ya itu sih balik lagi, kalau emang kayak kamu banding-bandingin orang sama terus itu gak akan ada habisnya. Dan kayak menurut aku, tapi aku gak setuju sama orang-orang yang bilang kayak gini, kayak gue kayak gini, gue apa adanya. Aku lebih setuju kayak I can do better gitu. Tiga sih. Bukan itu juga nih sifatnya kayak misalnya nih sifatnya jelek, dia egois gitu. Terus kayak I love myself, ini kan diri gue sendiri gitu. Diri gue harusnya kalian cinta gue apa adanya, ngerti gak sih? Harusnya menurut aku lebih kayak kayak udah tahu itu suatu, maksudnya itu kan gak bagus ya. Kita nggak bisa berubah banget, tapi maksudnya kayak setidaknya try gitu loh. Aku lebih setuju sama yang kayak gitu sih. Dan kayak menurut aku kayak pentingnya itu lebih kayak ya itu sih, kalau misalnya kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri, kamu bakal berharap sama orang, bakal berharap kamu bakal berharap dapat kasih sayang sama orang. Karena kalau misalnya kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, anggapannya kamu itu kosong, nampak nggak ada apa-apa. Jadi kamu berharap orang tuh tuangin air ke gelas kamu, sedangkan itu gelas pasti kamu minum habis. Nah, orang kan nggak mungkin selalu kasih airnya. Tapi kalau kita sendiri, kita sayang sama diri kita sendiri, kita bisa isi sendiri. Oke, keren. Analoginya keren ya. Analoginya keren. Ini aku dikasih tahu fotograferku yang aktif di gereja, dia yang nasehatin aku. Oke, keren banget itu fotografer. Advisor ya. Advisor ya. Mahal pasti itu. Ya, freelance jadi pendeta tuh orang. Kalau Ko Ivano gimana? Kalau Ko Ivano gimana nih? Gue setuju banget sih sama yang, apalagi analoginya itu keren banget dan benar banget. Kita harus kalau kita nggak punya kasih terhadap diri sendiri, maka kita akan nyari kasih itu dari orang lain, dan itu nggak akan ada habisnya sih yang namanya ngasih, yang namanya cari pengakuan, cari kasih dari orang lain, kayak gitu. Nah, kalau menurut gue, kenapa mengasihi diri sendiri itu penting? Karena di firman Tuhan ada bilang gini, kasihilah, pasti semua udah pernah dengar sih mostly, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya kurang lebih gitu ya, nggak exact ya. Exact mungkin kita buka Alkitab, tapi intinya seperti itu. Kita harus ngasihin diri sendiri dulu, baru kita ngasihin sesamamu. Nah, itu kan juga adalah perintah Tuhan, kayak gitu. Nah, ya, jadi itu jelas penting dong. Kalau kita nggak ngasihin diri sendiri, gimana? Kalau kita nggak ngasihin diri sendiri, gimana caranya kita ngasihin orang lain? Kalau kita nggak tahu rasanya dikasihin, gimana kita ngasih rasa kasih itu ke orang lain, ya kan? Nah, jadi itu kenapa pentingnya ya. Belum aplikasinya kayak gimana, tapi itu menurut kenapa pentingnya. Dan ya singkatnya itu sih, nanti gue kelamaan durasi kan ya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada komen lanjutin aja, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, itu aja dulu. Oke. Nah, berarti emang kita semua setuju lah ya bahwa emang love self itu penting. Emang dari satu sisi dari Ko Ivano bilang bahwa sebelum kita mencintai orang, mengasihi sesama kita harus mengasihi diri sendiri nih, baru kita bisa ngasih ke orang lain. Dan dari analoginya Kelly pun juga benar tadi ya, kita itu juga sama kayak dituangin air dulu ke kita, baru nanti kita bisa kasih ke orang lain. Nah, tapi pasti adalah kalian berdua ada atau kita semua atau people juga nonton, ada masa-masa fase di mana kita belum pernah ngelakuin namanya self love itu dalam diri sendiri. Nah, boleh nggak atau Kelly atau Koko ini, Ko Ivano ceritain dong kayak
before afternya benefit yang kalian dapetin nih pas sebelum love myself sama sesudah love myself, apa yang berbeda dalam kehidupan kalian kah, atau dalam kehidupan sosial kalian, atau dalam segala aspek apapun? Dari Koi Vanilla dulu sekarang. Oke, gantian ya. Iya gantian. Dulu. Oke. Dulu kalau soal biasa kan self love tuh banyak kan ngomongin soal fisik ya. Walaupun juga ada soal mental juga, tapi mostly fisik. Dan gue pernah juga ngerasain hal yang sama, di mana gue susah nerima diri gue karena dulu gue gendut, nih sekarang kayaknya juga masih sih gendut. Apalagi enggak kok. Ini susah. Kelihatannya enggak sih. Enggak tahu nih body fatnya berapa gitu dan lain-lain. Dan gue dulu SMA ya, iya. Gue gendut sampai gue punya double chin, tau nggak? Oh tahu. Kalau beginian juga masih ada nih tuh kan. Tapi dulu lebih parah lagi. Nah, gue sempet sampai kepikiran itu waktu SMA apa SMP ya. Pengen suatu saat nanti ke Korea, oplas, supaya jawline-nya kelihatan, kan keren tuh ya. Gue dulu juga suka Big Bang gitu kan. Keren banget tuh kan, jawline-nya sampai nanti gue pengen jawline-nya sampai kelihatan gitu, dan lainnya lah. Dan hidung juga nih, hidung pengen mancung dan lain-lain. Badan pengen bagus. Pas kuliah actually juga gue nge-gym. Tapi motivasi gue adalah untuk supaya badan gue bagus dan dilihat orang gue jadi makin pede. Jangan biasa ya, namanya nge-gym kan supaya badan bagus, supaya dilihat orang keren, wah gitu kan ya, wih badannya keren gitu. Tapi semakin kesini gue lihat bahwa motivasi itu salah. Kenapa? Karena ya itu tadi, lu butuh pengakuan orang berarti kan kalau kayak gitu caranya. Kalau lu nge-gym supaya dilihat supaya keren, itu butuh pengakuan orang. Padahal kita olahraga kan tujuannya supaya badan kita sehat, kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin kayak obesitas, jantung dan gitu-gitu dan lain-lainnya kan. Nah itu kan salah satu act of loving yourself. Ya kan? Jadi itu sih motivasi untuk olahraga. Nah itu kan ngomongin sebelumnya ya, before ya. Nah tapi pertanyaannya before apa nih? Before apa? Ada kejadian apa nih setelah emangnya kenapa bisa jadi before? Nah, ini sebenarnya mungkin pengalaman gue pribadi dengan seiring berjalannya waktu gue semakin kenal sama Tuhan, gue decide untuk mau serius lah ya ikut Tuhan kayak gitu. Itu baru di tahun 2017 actually, baru semester gue lupa. Pokoknya masih kuliah lah ya, semester 2, semester 3 kayak gitu. Nah, semakin kesini semakin kenal Tuhan, semakin misalnya dengerin khotbah, tahu kebenaran, dengerin firman kayak gitu ya. Walaupun sekarang juga masih terus dan sampai seumur hidup juga pasti masih belajar, bakal terus belajar. Tapi di titik ini semakin gue kenal deket sama Tuhan, semakin gue deketin Tuhan, gue semakin itu aplikasi banyak banget ke kehidupan gue secara pribadi. Salah satunya adalah when it comes to love yourself, ketika mencintai diri sendiri kayak gitu tadi. Nah, apa ya, tiba-tiba kembali, maaf. Gak apa-apa, it's okay kok. Yang tadi loving yourself itu karena kita tahu nih kebenarannya. Firman Tuhan bilang Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, apalagi Tuhan Yesus mati buat kita, ya kan, mati di atas kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita, dan itu nunjukin seberapa sayangnya dia sama kita. Itu berarti seorang Tuhan rela mati buat kita, itu berarti kasihnya luar biasa banget. Dan dia mati untuk setiap orang dari kita, untuk PU, untuk Bella, untuk Kelly, dan teman-teman semua yang nonton di sini. Dia mati untuk setiap kita. Itu nunjukin adalah betapa besarnya kasih dia untuk kita. Dan gini loh, kayak Tuhan aja sayang sama lo, Tuhan aja nganggep lu berharga banget. Masa lu sendiri nganggep diri lu gak berharga? Nah, logika simpelnya gitu aja deh, kayak gitu. Nah, karena udah punya mindset seperti itu, pengaplikasiannya jadi mungkin lebih praktikal, lebih mudah untuk diaplikasikan kemana-mana. Jadi kita pegang mindset itu dulu lah, kayak gitu. Nah, afternya ya
semua itu tadi gue jadi bisa menerima diri gue sendiri. Orientasinya udah bukan lagi ke cari pengakuan orang. Jujur gue dulu juga ya mungkin mostly banyak dari kita juga mungkin cari pengakuan orang gitu, seneng ya kalau dilihat orang, wih kita keren, wih kita pinter gitu-gitu, dan itu mungkin secara nggak sadar juga kita udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Tapi setelahnya motivasinya udah bukan itu lagi. Motivasinya adalah karena kita udah ditebus, karena kita berharga, kita layakkan diri kita lah sebagai orang yang berharga itu. Nah, gitu. Kayak gitu sih simpelnya. Nggak simpel ya, actually panjang sih. Tapi kan endingnya simpel benefitnya. Berarti pas afternya itu berarti secara sosial, kita ngomongin secara sosial, berarti ya Koko udah maksudnya kayak lu udah nggak peduli lah lo ada pengakuan orang lain apa enggak gitu ya? Ya benar, tapi tetap penting yang tadi Kelly sempat bahas, kalau kita udah firm, biasanya kan kalau udah firm, udah oke sama diri sendiri, udah nggak punya problem, kita bakal jadi condong untuk nggak dengerin orang kan, karena biasa kan kita dengerin orang yang jeleknya, tapi tetap bukannya artinya kita kalau udah kita love ourselves artinya kita jadi nggak dengerin orang, karena ya walaupun kita mencintai diri kita sendiri, tapi diri kita yang ini belum sempurna, kita nggak 100% benar, jadi kita tetap butuh feedback dari orang lain. Siapa tahu masukan itu emang buat membangun kita kan, walaupun emang mesti dipilah-pilah lagi sih. Ada yang emang orang ngomong karena ya mau ngejudge kita, mau ngekritik kita doang tanpa intensi apapun untuk buat kita jadi lebih baik. Tapi ada juga teman-teman yang emang benar-benar peduli sama kita, jadi emang kita nggak boleh tutup kuping lah istilahnya kayak gitu, pinter-pinternya aja. Oke, keren. Berarti tetap tetap terimalah masukan dari orang lain, berarti itu buat berubah diri menjadi lebih baik lagi. Yes, bener banget nih Nah, kalau dari Kelly nih gimana? Before dan afternya? Wah, sebenarnya ya aku tuh sampai bilang ke Keisha, boleh ngomong kan Keisha? Keisha? Oh boleh sebut nama boleh. Boleh kan, boleh sebut nama. Boleh. Sampai bilang ke Keisha, dia kan yang ajakin aku, terus aku bilang, Kes, lu yakin gue orang yang tepat untuk ngomong tentang self love gitu? Aku bilang gitu, karena dia tahu semuanya, dia tahu aku masih jatuh bangun, aku masih susah lah, itu masih progres gitu. Cuma ya memang sih better dari tahun-tahun lalu. Jadi before itu aku pokoknya masa lalu aku nggak bagus. Jadi aku bikin suatu kesalahan yang itu fatal banget gitu. Itu pribadi ya, privasi aku sih. Jadi kayak aku bikin kesalahan dan itu fatal banget. Sampai aku juga gak bisa sayang sama diri aku sendiri gitu. Dan itu tuh kayak aku tuh kayak sering difitnah orang, sering betray itu apa ya biasanya? Dikhianatin orang. Gitu-gitu deh. Jadi terus dulu ada satu cowok yang aku sayang banget. Oke. Sampai ada korban bucin. Semoga dia tidak menonton ya. Pokoknya ada satu cowok yang aku banget sampai aku memang lebih sayang dia daripada aku sayang diri aku sendiri. Dan saat dia hilang, udah habis kan, dunia aku hilang gitulah istilahnya. Itu aku jatuh banget, bener-bener jatuh banget. Aku nyalahin diri sendiri, mungkin apa aku nggak cukup, gini. Tapi pas udah move on, aku lihat gitu kayak, oh ya udah berarti emang gak cocok aja, bukan salah aku gitu loh. Itu bukan salah aku gitu. Dan efeknya itu gede banget karena aku jadi lebih menghargai diri aku sendiri gitu. Kayak lebih lebih pede, terus udah bisa terima masa lalu, semua kesalahan itu udah bisa terima karena aku merasa gini, kayak itu tuh yang aku lakuin salah itu tuh dulu gitu loh. Sekarang aku udah bukan yang dulu gitu. Cuma aku memang masih bilang ya, jadi tuh
tahun lalu aku ada sempat kecewain satu sahabat baik aku gitu. Kita berantem dan aku itu merasa sangat bersalah. Karena aku sangat menghargai orang gitu. Karena aku sangat menghargai orang, kayak gak tahu ya, mungkin karena aku mikir kayak aku tuh udah begini gitu loh, Mas. Kalau ada orang yang bisa sayang sama aku tulus, aku menghargai banget gitu. Dan aku kecewain dia. Terus akhirnya sampai aku sorry. Apa sih? Putus. Aku coba bunuh diri. Wow. Oh, berat sekali. Jadi aku udah didiagnosis dari 2 tahun lalu. Aku memang anxiety disorder dan depresi. Dan itu ada active suicidal thoughts. Jadi pengen bunuh diri itu kencang. Cuman itu sampai masuk rumah sakit dan pas sama mamaku nangis gitu, bilang kalau kamu nggak ada, mami bisa gila gitu. Terus kayak nggak tahu ya, kayak susah sih naik lagi. Kayak aku sampai mikir kayak gimana nih aku nyusahin gitu. Sekarang aku lebih kayak yang aku lakuin tuh sebenarnya udah cukup untuk diriku sendiri. Kayak harus menghargai, ini memang aku sudah berusaha sebisa mungkin gitu loh. Kalau memang gak sesuai ekspektasi aku, itu bukan salah aku gitu. Ngerti. Jadi aku gak bisa banyak bilang dari sisi Alkitab bis gitu sih. Soalnya kayak jadi dari sisi psikologis aja ya gitu ya. Jadi agak sulit sih. Terus kayak waktu itu aku pernah sharing juga di Instagram. Aku bilang aku tuh suka dikirimin foto senonoh loh sama cowok-cowok tidak bertanggung jawab. Tapi itu kayaknya semua selebgram gitu gak sih? Iya betul. Terus aku speak up, aku bilang di Instagram gitu, kayak ini tuh sebenarnya gak boleh kayak gini loh guys. Maksudnya ini udah termasuk kayak pelecehan gitu kan. Terus habis itu ada comment Mas, dia bilang gini, lu cabe aja kali, makanya dikirimin gitu. Terus aku blok dong langsung, orangnya aku blok. Udah nih. Terus dia cari second account aku. Terus habis itu dia kirimin satu paragraf panjang sampai satu iPhone tuh harus nge-scroll. Niat banget gini. Niat banget. Iya. Cuma pas aku baca itu aku langsung kayak gila. Ini orang, aku udah salah apa sih sama nih orang gitu kan. Maksudnya apa ini bener-bener gitu loh. Dia bilang kayak gini, lu tuh pantas dikirimin foto gituan karena emang lu orang yang cocok untuk dijadiin bahan gitu. Coba aja lihat selebgram lain, kayak boleh sebut nama gak? Gimana ya? Jangan deh kayaknya. Yaudah, gak usah ya. Pokoknya jangan. Selebgram gitu. Tapi ini selebgram memang kayak terkenal dan baik gitu loh. Maksudnya terkenal dan dia baik gitu. Influencer gitu. Terus kayak dia bilang selebgram kayak ini pasti nggak pernah terima gitu. Aduh, terus aku down. Maksudnya kayak aku lagi di perpus, terus aku baca. Aku kayak wah, maksudnya kayak ada seseorang yang sampai mengeluarkan effort sebesar itu untuk nge-hate seseorang. Maksudnya itu tuh nggak masuk di akal aja di aku gitu loh. Pakai jari, kayak bayangin aja maksudnya kalian pakai jari kalian ngetik untuk bikin seseorang tuh sedih gitu. Jadi kayak hidupnya nggak ada kerjaan. Hidupnya iya ya, maksud aku kayak buat apa gitu loh menjatuhkan orang. Cuman ya balik lagi sih, maksudnya sekarang karena aku sudah bisa menerima image aku udah bisa menerima kesalahan aku udah bisa menerima kalau emang yang aku usahakan itu sudah bisa mungkin. Jadi aku lebih bisa sayang sama diri aku. Oh, berarti sekarang udah nggak stres atau depresi gitu kan? Atau masih ada? Masih setiap hari. Minum obat masih setiap hari. Masih. Disordernya juga masih naik turun. Cuman
Aku udah nggak self harm. Yeay. Keren. Ini keren. Sudah tidak self harm sudah 2 bulan. Keren. Nah, kalau kita udah denger ya. Iya. Serem juga ya. Serem sih emang. Terus lu ya semangat dulu buat Kelly dong. Kita kasih semangat buat Kelly. Semangat Kelly. Depannya selalu sertain Tuhan ya. Kalian bisa kuat buat semuanya. Nah, kan kita udah denger tuh kalau love myself itu kan penting banget buat kita kan, apalagi kayak udah tadi kan Pure People udah denger kan dari anggapannya kesaksian dari Cikeli ya, udah denger gimana. Nah, buat kayak Ko Ivano nih sama Cikeli, kalau kalian bisa ukur skala 1 sampai 10, seberapa besar sih kalian mencintai diri kalian sekarang ya? Sekarang. Berapa tuh? Mungkin dari Ko Ivano dulu. Kalau skala 1 sampai 10 ya? Mungkin 10 sih. Kenapa tuh? Maksudnya, tapi ada penjelasannya dikit. Maksudnya bukan artinya gue udah sempurna, tapi karena gue udah bisa menerima diri gue, gitu tadi. Dan kesalahan pasti selalu akan selalu ada. Kita manusia, tapi nah itu juga penting sebenarnya. Kita harus tahu nih. Karena kan salah satu faktor terbesar kita suka nggak nerima diri sendiri kan kita buat salah terus menerus, akhirnya kita ngerasa gagal, kita ngerasa nggak layak, nggak pantas gitu-gitu. Nah jadi ngerasa untuk gagal itu it's fine sebenarnya, tapi bukan karena merasa gagal itu oke, maka kita akan gagalin diri terus secara sengaja. Tapi kita tahu pasti ada jatuh bangun ya. Namanya belajar tuh nggak mungkin mulus, nggak mungkin selalu benar, nggak mungkin dapat 100 terus kalau dinilai ujian. Nah, hidup kan adalah belajar, jadi pasti adalah salah-salah sedikit. Nah, dengan menerima itu, dengan tahu bahwa hidup kita nanti ke depannya nih, masa depan kita pasti akan ada waktu-waktunya buat salah, waktu-waktu jatuh, tapi jangan disengajain ya. Ada waktu-waktu gitu. Nah, dengan bisa menerima kayak gitu, itu bakal ngebantu juga actually untuk loving ourselves kayak gitu. Nah, Kelly. Kalau Kelly gimana? Aku masih 7 deh kayaknya. Masih butuh banyak progresi. Masih butuh support juga ya? Cuman kayak menurutku ya aku udah berusaha sebaik mungkin. Jadi aku puas sama keadaan aku sekarang. Karena dulu mungkin minus kali. dulu 10 gitu. Karena aku karena aku mengkritik diriku dari segala sisi gitu loh. Dulu. Jadi pelan-pelan aku udah puas lah sama diriku. Sekarang udah bisa mencintai sampai angka 7 itu udah oke gitu. Udah lumayan ya gitu sih. Terus tadi pertanyaannya apa? Udah kan itu dong ya? Udah sekali. Ya udah. Nah, tapi deh sebelum lanjut nih ya, ternyata di kolom komen tuh banyak banget pada nge-support Kelly. Teman Anda pun nonton, Kezia pun nonton. Siapa? Iya, ada Kezia. Iya, nonton. Banyak kok yang nge-support kalian. Makasih. Dari operator. Mungkin boleh di-up kali. Ayo boleh di-up. Ini ada dari Andrew, ada dari Felix, ada dari Catherine. Ya. Bisa gini, keren. Jadi komennya bisa kita. Nora. bisa diangkat. Lucu banget. Jadi tuh banyak juga ya pada support kamu dari sharing kamu juga tadi. Wah, ada yang ngasih ayat nih, keren nih. Boleh nih diangkat nih. Ada Christopher William. Mantap. Ini kayaknya buat Kelly nih khusus ayat buat Kelly. Makasih guys. Mungkin boleh dibacain kali kok. Boleh aku baca. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Next. Segala sesuatu yang kita miliki pasti sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi kita harus belajar untuk mensyukuri dan menerima apa yang sudah diberikan sama Tuhan untuk kita semua. Amin. Amin. Tap friend. Thank you Christopher William. Terima kasih. Yeah.
Wow, ada di mana semua. Aduh, bener-bener. Sekarang nih, kita kan udah bahas nih banyak banget nih, kita kan ngomongin tentang self love ya kan. Tadi ada yang kekurangannya, ada yang kalian ngebanding-bandingin terus cara gimana kita self love pada diri kita. Nah, sekarang lebih nekannya aku lebih nanya gini sih. Gimana sih caranya nih buat kalian dari mungkin tadi kan dari cerita Kelly kan saat ini keren banget nih kesaksiannya kan, bisa dari ya harm ke diri sendiri tapi akhirnya bisa berubah meskipun ya ada bantuan support dan lain. Tapi gimana sih cara Koko Ivano dengan Kelly ini nih untuk mencintai diri sendiri gitu? Kalau kalian tuh ngapain lah gitu, boleh lah sharing. Agak belibet ya pertanyaannya ya, maaf ya. Dari siapa dulu? Ya, siapa? Kita dari Kelly dulu deh, Kelly. Dari aku ya. Jadi aku ada satu. Jadi itu aku ada satu kakak mentor memang. Dulu tuh aku pelayaran juga pas SMP. Itu SMA udah nggak kepegang, jadi aku nggak sempat gitu. Jadi tapi aku masih dekat sama ada satu kayak kakak mentor itu. Dan pernah sekali aku attack dan aku cerita ke dia, aku bilang aku udah lakuin semua cara, aku udah minum obat, aku udah tiduran, aku udah dengerin lagu apa kayak yang tau gak sih kalau lagu di spa gitu. Lagu di spa. Lagu kayak di spa kalau lagi mijit. Kalau lagi mijit. Oh iya. Bingung. Iya, terus aku bilang apaan? ngakak. Terus aku bilang aku udah hitung 1 sampai 10 metode maksudnya tetap gak bisa nafas. Terus dia bilang gini, coba doa deh. Terus aku doa dong, aku saat teduh, aku dengerin lagu, benar bisa. Terus dia bilang gini, berarti yang kamu butuhin itu bukan dari hal duniawi, bukan dari hal fisik gitu loh, itu benar spiritual. Jadi kayak kalau udah kayak gitu ya cari Tuhan, dia bilang. Terus yang kedua, surround yourself with the right person. Itu penting banget. Itu penting banget karena orang yang memang tepat untuk kamu, yang kayak sama kamu akan support kamu. Tapi kalau kamu surroundnya toxic, kamu udah pusing sendiri. Menurut aku gitu sih. Terus abis itu lakuin apa yang kamu suka. Itu bantu banget. Terus kayak it's okay sometimes buat say no, untuk nolak. Untuk nolak. Misalnya kayak lebih apa ya? Lebih kayak lu mau gak pergi ke sini gitu. Tapi sebenarnya kamu saat itu capek dan kamu udah kepengen ketemu orang gitu loh. Cuma karena nggak enak aja jadi kepengen ikut. Kalau nggak karena kamu takut ditinggal sama teman-teman kamu, left behind gitu. Jadi sih kalau left out. Nah, menurut aku kayak kamu harus bisa sendiri dulu itu loh. Kayak kamu harus bisa dulu sendiri, alone time tuh kamu senang. Buat nge-recharge energi diri sendiri ya? Iya, karena kayak itu dia kalau misalnya kamu cari sumber dari mana-mana, dari semua sisi gitu, mereka belum tentu punya energinya untuk kasih ke kamu, belum tentu mereka mau juga kasih ke kamu, belum tentu juga saat itu mereka ada energinya. Sedangkan kita nggak tahu kapan kita butuh recharge, kayak low bat aja gitu, tiba-tiba baterai low bat gitu kan. Tapi kan kalau misalnya itu HP kita sendiri, kita bisa langsung charge gitu. Ngerti. Ya kayak aku banget sih, susah untuk mengatakan tidak. Tapi kalau saya diajak teman, sampai gitu, gua kuliah, cabut yuk makan, gas kita makan. Iya, aku juga gitu kok. FOMO, fear of missing out. Iya, fear of missing out, karena aku takut banget ditinggalin orang. Aku tuh takut banget ditinggalin orang. Terus sekarang aku mikir, kalau emang ditinggalin orang yang tidak tepat, udah tinggalin aja gitu. Nah, betul. Itu yang aku setuju. Orang yang tepat gak akan ninggalin kamu. Aku kan ini satu kamar, aku satu dorm sama aku satu kamar sama orang Indo juga.
kita aku Keisha sama dia satu sekolah dulu. Nah, dia bilang kayak ya udah kalau misalnya itu seseorang gitu tinggalin lu, ya udah biarin aja, berarti dia bukan temen lu, dia bilang gitu. Jadi aku saat itu kayak ya aku belajar gitu, gak bisa kita pengen semua orang sayang sama kita tuh gak bisa. Pasti ada 1-2 orang atau mungkin 100 orang gak suka sama kita gitu loh. Cuman buat apa kita bikin 100 orang suka sama kita kalau kita punya cuma 5 orang yang benar-benar sayang sama kita. Nah, keren nih. Keren kata-katanya nih. Ini bener banget. Aduh. Kita berasa bijak. Karena kita tidak ada kewajiban untuk menyenangkan 100 orang tersebut. Ya kita nggak owe them anything gitu. Buat apa kita senengin mereka kalau mereka buat apa kasih nilai ke kita gitu kan? Iya, capek-capekin diri kita doang. Terus kita juga berekspektasi, kecewa sendiri. Ini keren sih. Jadi ini pengalaman sekali kok. Maka bisa ngomong kayak gitu, pengalaman sekali, pengalaman buruk. Gak apa-apa, belajar aja. Keren. Pengalaman kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi sharing kan sekarang. Iya, itu yang aku mikir sih pas kemarin itu Keisha ngomong gitu kayak apa sharing aja, maksudnya kamu punya pengalaman. Pasti juga yang gini, siapa tahu kamu bisa belajar juga dari orang lain. Terus aku pas sekarang aku rasain ya bener, aku belajar banget sih dari kali ini. Oke, keren. Sekarang Ko Ivano nih. Gimana kok? Saya sampai lupa nih harus ngomong apa karena ngeliatin jawaban Kelly. Ingat ini mau kompetisi ya. Iya. Enggak, gue terkagum bukan ingin menyayangi, enggak. Kirain. Amazed, bener banget. Ini jadi apa yang dilakuin ya? Tindakan apa ya untuk mencintai diri sendiri? Kalau menurut dari Koko sendiri, pendapat Koko? Iya. Gue actually suka terakhir cek yang MBTI 16 personalities. Gue introvert, gue lebih ke introvert. Kelihatan nggak kayak introvert? Kelihatan ya? Lumayan sih. Lumayan, tapi nggak jauh sih. Mungkin 50% introvertnya juga ada. Nah, gue suka ngabisin waktu sendiri. Gue suka spending time sendiri, misalnya kayak nonton YouTube itu hiburan buat gue, terus main game kadang, nggak sering karena bisa sering lupa waktu sih. Nah itu kan me time ya, me time itu kan salah satu untuk ya tadi yang Kelly bilang recharge diri sendiri, apalagi kalau untuk introvert kan ya, mungkin untuk extrovert beda lagi. Extrovert tuh ngecasnya jika ketemu orang lain gitu. Nah tapi terlebih dari itu, di luar yang terpenting adalah apa yang harus kita lakukan ya untuk terima diri sendiri, untuk cinta diri sendiri, itu deketin diri ke Tuhan. Nah, gitu. Despite semua tindakan yang sepertinya mengasihi diri sendiri dan mungkin emang works, tapi yang paling penting menurut gue adalah mendekatkan diri sama Tuhan. Kita tahu ini yang paling penting menurut gue, kita tahu identitas kita siapa di dalam Tuhan. Kita tahu kita sangat dikasihin, kita tahu kita ini diciptain segambar dan serupa Allah. Betapa kerennya itu kan. Betapa kerennya itu di kejadian berapa? Mungkin nanti ada di sini ya. Oh enggak ada. Oke. Intinya kita diciptain segambar dan serupa Tuhan. Dan Tuhan begitu mengasihi kita sehingga dia rela mati ngorbanin anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati buat kita, tebus dosa kita, walaupun kita masih tahu lah pasti punya struggle yang masing-masing sama dosa sampai sekarang. Tapi lu harus tahu juga guys, teman-teman semua yang nonton juga, bahwa Tuhan masih sayang banget sama lu. Lu boleh datang sama dia kapanpun dan dia masih bakal terima lu selama lu dan pastinya lu harus mau bertobat ya, jangan mau diampunin tapi
tetap ngelakuin dosa, tetap jatuh, itu kan namanya kurang ajar, egois ya. Yang mau diampunin tapi nggak mau give back ke Tuhan gitu. Nah, ini sorry jadi melenceng ke self love ya. Nah, gak apa-apa sih kok, sama aja. Ya, itu tapi apa yang gue lakuin ya? Mungkin deketin dirinya dengan, kalau ditanya dengan cara apa? Dengerin khotbah, dengerin firman, nggak cuma setiap minggu. Karena dan ibadah itu sebenarnya nggak cuma ketika kita datang ke gereja, dengerin khotbah, terus baca renungan, saat teduh, kayak kan ada ya apps sekarang tuh, daily devotion kayak gitu penting. Kenapa? Untuk reminder kita setiap hari. Karena nih, ini menurut pengalaman gue sendiri, ke gereja hari Minggu biasa kan dapat hikmah gitu ya, keluar dari gereja kayak wah saya sangat terberkati sekali, terus jadi orang yang suci gitu-gitu. Tapi hari Senin ya, ketika kita ngelakuin aktivitas biasa lagi, misalnya teman-teman masih kuliah gitu, atau yang lain juga ada yang kerja, itu hal-hal eksternal kayak kondisi yang kita hadapin waktu itu, misalnya ada kejadian-kejadian nggak enak, itu kita bisa balik lagi ke apa ya namanya, ke kepribadian awal kita, kepribadian asli kita gitu loh. Jadi banyak banget distraction di luar sana, makanya itu penting untuk tiap hari kita deketin diri ke Tuhan, penting banget. Dan semakin kita deketin diri sama Tuhan, semakin kita tahu kita ini berharga, kita ini siapa, untuk apa diciptain, karena kita punya purpose. Kita hidup ini nggak cuma untuk ya hidup senang-senang kita aja, tapi untuk kalian yang udah percaya, untuk kalian semua yang percaya kalau Yesus sudah mati buat kita semua, kita ini punya purpose. Jadi jangan sampai karena kita hanya karena kita merasa nggak mampu, nggak layak. Itu menurut gue pribadi itu ada bisikan setan sih. Setan mau supaya kita merasa itu. Iblis mau supaya kita merasa kita ini nggak layak, kita ini nggak pantas. Jadi akhirnya kita nggak fokus lagi ngelakuin semua sesuatu sehari-hari kita. Jadi kita jadi fokus sama kekurangan, kita jadi fokus sama kelemahan kita, kayak gitu. Itu sih menurut gue ya. Oke, thank you buat Kelly dan Ko Ivano buat kasih pendapat kalian lah gimana caranya buat ngatasin buat untuk cara self love. Aduh, belibet maaf. Lanjut Bel. Mungkin ini tadi kan kita udah bahas ya mengenai cara kita mencintai diri sendiri ya. Dan kalau menurut Koko sama Cici gimana sih biar mengingatkan, mungkin sebagai reminder buat kita tuh buat love yourself gitu. Reminder buat Cici sama Koko biar mengingat kita harus mencintai diri kita sendiri. Gimana nih? Kalau dari Ci Kelly? Wah, apa ya? Kalau aku nggak tahu sih ini cara yang benar atau enggak. Cuma aku ingat ya, kan sayang aku, keluarga, yang deket-deket aku. Masa aku nggak bisa diri aku sendiri? Sorry, agak putus tadi. Agak ngelek. Sorry. Aku mikirnya kayak Tuhan udah sayang aku, keluarga aku sayang aku, teman-teman yang baik sama aku sayang sama aku. Masa aku nggak bisa sih sayang sama diri aku? Padahal mereka bisa. Oke. Itu yang jadi reminder ya Kak Kelly ya, buat selalu love myself gitu. Ada support dari keluarga, dari teman, dari sahabat juga yang udah sayang sama kamu gitu. Oke, keren. Kalau Ko Ivano gimana? Setuju sih sama Kelly, ketika ada orang yang care sama kita, teman-teman atau keluarga, itu sekaligus jadi reminder juga ya betapa kita ini dihargain loh sama orang lain. Masa orang lain udah hargain kita, udah sayang sama kita sendiri nggak sayang sama diri kita sendiri, gitu kan. Nah, sorry. Mungkin nih untuk teman-teman penonton pure people semua yang nonton tadi, ada yang mikir nih, lu ngomong enak, misalnya mungkin ada yang kepikiran gitu, lu ngomong enak, gampang, mencintai diri sendiri, kesannya gampang.
tinggal ngomong, tinggal mungkin tadi gue bilang juga tinggal deketin diri sama Tuhan. Mungkin lu ngomongnya enak, kelihatannya gampang. Dan lu belum tentu tahu belum tentu tahu pengalaman gue, belum tentu tahu sakitnya gue kayak apa, sehingga gue masih struggle nih untuk ngasihin gue sendiri. Mungkin ya teman-teman semua di sini ada yang mikir kayak gitu, dan ya emang benar, emang ngomong lebih gampang daripada ngelakuin. Tapi kalau nggak diomongin gimana kita mau ngelakuin kan? Tapi juga dan juga ya emang benar juga, gue nggak tahu pengalaman kalian apa masing-masing, background kalian juga apa, gue belum tentu tahu semuanya. Even temen pun gue nggak tahu latar belakang lu kayak apa, keluarga lu kayak apa, dan lain-lain. Tapi satu hal yang gue tahu, bahwa ketika lu mau deketin diri sama Tuhan, ini yang gue rasain juga, lu bakal lebih mudah. Lu nggak usah effort, lu nggak usah mikirin, nggak usah mikirin capek-capek gimana caranya gue cinta sama, gimana caranya gue menerima diri gue sendiri deh. Lu nggak usah mikirin itu, dan ketika lu deketin diri sama Tuhan, itu bakal otomatis percaya nggak percaya, tapi sebaiknya kalian percaya gitu. Itu bakal otomatis. Dan ya mungkin kalau ditanya buktinya apa, ya kalian jalanin dulu lah sendiri, ya, coba dulu sendiri, berjuang sendiri, pasti bisa. Dan kalian nggak berjuang sendirian, gue jamin pasti banyak teman-teman di sini yang juga masih struggling, termasuk sometimes gue, walaupun tadi gue jawab 10 ya, mungkin perfect ya, tapi ada waktunya, ada kalanya di mana gue kayak miss out, lupa gitu ya, dan akhirnya muncul lagi lah pikiran-pikiran itu. Tapi percayalah kalian nggak sendiri, dan komunitas itu penting banget. Untuk tadi juga yang Kelly bilang, surround your teman-teman di sekeliling kalian yang suportif, harus yang mungkin sepositif kalian kayak gitu, supaya mereka bisa support kalau kalian lagi down. Itu sih pesan dari gue, remindernya itu tadi, deketin diri sama Tuhan. Oke. Berarti bisa disimpulin ada dua ya. Pertama, dari Ivano harus deketin diri kepada Tuhan sebagai reminder kalian yang pengen mencoba untuk self love, dan dari Kelly harus ingat bahwa ada lo banyak banget kayak keluarga, sahabat, teman-teman kalian itu yang sayang banget sama kalian dan takut kalian kenapa-napa. Jadi kalian harus bisa self love dengan diri kalian. Ya? Oh, kamu mau tambahin? Boleh. Boleh. Baru boleh, Bang. Gitu. Tambahannya itu adalah don't be too hard on yourself. Jangan terlalu keras. Ya kan, terlalu keras. Jadi jangan keras diri kamu sendiri. Jangan, ya, don't be too hard on yourself. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. It's okay untuk feel tired, untuk merasa putus asa, untuk merasa sendirian, itu gak apa-apa. Untuk sedih itu gak apa-apa. Kamu gak seharusnya seneng setiap saat, setiap detik, itu gak apa-apa. Jadi jangan paksain aja sih. Aku rasain sih kayak soalnya aku kadang suka sebel kalau misalnya kayak aku lagi sedih nih, terus orang bilangnya udah pasti bisa, berusaha aja. Mungkin memang maksudnya baik gitu, kayak dia tuh baik gitu, kayak menyemangati gitu. Tapi kalau dari aku mikir, nggak tahu sih, mungkin aku sharing, siapa tahu ada yang pikirannya sama kayak aku gitu. Tapi kalau dari aku mikirnya, oh aku tuh udah berusaha banget sebisa aku, terus lu suruh gue berusaha lagi gitu. Gue tuh udah capek banget gitu loh, terus lu suruh gue untuk berusaha lagi gitu. Jadi menurut aku ini sih yang masih banyak miss out, orang-orang masih kayak belum tahu, belum ngerti mungkin ya. Aku lebih baik bilangnya kan, oh ya udah nggak apa-apa, lu udah try your best kayak gitu. Appreciate aja, jangan tahu kapasitas diri ya. Iya. Tadi kayak di ending hilang nggak sih suaranya? Iya nggak sih? Apa aku doang yang merasa hilang? Hilang ya? Nggak ya? Lupa nih ngomong apa tadi. Ending banget. Ya itu sih, maksudnya jangan too hard, appreciate aja. Kamu kalau kamu merasa kamu sudah
berusaha sebisa mungkin, ya udah gak apa-apa. Oke. Hargai diri kamu sendiri aja gitu. Oke. Jadi ini kita ayo. Ini kita udah agak siapin satu ayat ya. Mungkin boleh di-up dari multimedia di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia meli. Nah, melihat apa yang ada di depan mata. Kepisah sih, melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, buat Pure People nih ayat buat hari ini. Mungkin dari Pure People ada yang mau curhat-curhat atau mau nanya-nanya ke guest, tapi kita juga boleh ntar kita bakal dijawab sama si Kelly sama Ko Ivano. Jadi untuk Pure People yang mau nanya, sekarang kita lagi mungkin lebih masuk ke sesi Q&A. Kalau misalnya kalian ada yang pengen coba nanya lah, kayak kalian pernah ngadapin apa atau kalian ada yang sama, mungkin dari Ko Ivano atau Kelly ini bisa ngasih masukan atau sharing ke kalian. Nah, kita bisa tunggu nih kalau misalkan ada yang mau nanya. Oke, tapi kan ini kan kita nunggu dari yang nanya nih. Tadi sebenarnya aku mau kayak lebih nangkep maksud Kelly tuh kayak ini kayak orang tuh kalau misalnya kayak capek, sedih, marah, senang gitu kan itu maksudnya kayak manusiawi, tapi jangan terlalu jatuh banget ke sana. Jangan terlalu kayak berlama-lama lah di dalam hal tersebut. Kayak buruan lah lu keluar lah, langsung semangat lagi gitu dengan Tuhan. Oke. Atau ada people yang mau nanya? Atau boleh. Kalau misalnya kalian tidak kapasitasnya kayak nggak nyaman untuk nanya di chat, bisa ya langsung kontak dari kita, dari aku, Kopeo. Kopeo. Aku. Tidak Kopeo, aku, Bella atau dari. Nggak aja pengen di follow tuh guys begitu. Saya tidak follow, saya tidak di follow. Kok Ivano hilang? Ivano keluar. Kalau sekalian ada yang mau curhat ke Kelly gitu. Tapi yang curhat cewek ya, jangan cowok ya. Kok dia abis ini? Oh tidak. Tidak. Oke, mungkin kayaknya nggak ada kali ya. Nggak ada sih Bel. Mungkin aku mungkin ada ada yang komen nih, narsis host cowoknya ya. Bener-bener kamu ya. Oke, mungkin nggak ada. Mungkin dari Koko sama Cici ada advice gak nih buat Pure People yang sedang berjuang untuk love, untuk mencintai dirinya mereka sendiri. Gimana nih? Mungkin dari Ko Ivano dulu kali. Oke, advice ya. Semangat untuk kalian teman-teman yang masih berjuang semua, dan gue juga masih berjuang semua untuk lebih lagi mencintai diri sendiri, supaya kita bisa lebih maksimal lagi hidup. Kalau ya kita kan bisa bilang kalau kita aja nggak firm sama diri kita sendiri, hidup kita kayak jadi terhambat gitu kan. Jadi ayo sama-sama kita bareng-bareng untuk berjuang ngasihin diri kita sendiri lebih lagi dengan cara yang benar, motivasi yang benar juga. Nah ini yang mungkin penting, yang kalau boleh gue bahas sebentar. Motivasi yang benar adalah karena bukan karena apa yang dunia bilang tentang kita, bukan karena apa yang lingkungan atau masyarakat bilang sama kita, tapi karena kita berharga, karena Yesus cinta banget, Yesus sayang banget sama kita, dan Yesus bilang kita berharga, kita adalah manusia berharga. Kalau teman-teman mikirnya gua bisa menerima diri gua kalau ada kaloknya, kalau misalnya gua kaya, kalau gua mobilnya banyak, kalau gua ganteng, kalau gua cantik, kalau gua kurus, kalau badan gua bagus, itu nggak ada habisnya teman-teman. Gimana? Let's say kalau anggaplah gua bisa nerima diri gua sendiri kalau gua kaya. Oke, dan keling kaya nih ceritanya. Tapi kita suatu saat ada kejadian buruk lah ya gitu, dan kita lu bangkrut, miskin, itu kan jadi masalah gede. Dan di dunia ini apapun itu nggak ada yang kekal, nggak ada yang, semuanya sementara kayak gitu. Jadi ya mencintai diri sendiri bagus sekali kalau
dengan motivasi yang benar gitu teman-teman. Oke, thank you untuk Kak Ivano. Kalau dari Cikeli gimana nih? Kalian gak sendirian guys. Proses sih, memang proses, jadi sabar aja. Tapi saat once you get there, kalian bakal berasa banget kok benefitnya tuh banyak banget gitu. Jadi jangan nyerah aja sih, karena kayak itu worth it. Perjuangan untuk sampai mencintai diri sendiri itu worth it. Dan kayak menurutku sebenarnya kayak kurus, jalan kulit mulus, badannya bagus, itu sebenarnya standar sosial doang yang ditetapin sama orang. Itu sebenarnya nggak ada hak patennya, lu kurus kalau lu cakep kalau lu kurus gitu, itu nggak ada hak patennya. Itu sebenarnya cuman tingkatan sosial aja yang dibuat sama masyarakat secara tidak sengaja gitu loh. Itu sih jadinya. Jadi lebih kayak balik lagi sih menghargai aja yang sudah kita, karena kayak bisa aja orang lain ngelihat kita tuh dia mau jadi kita mau jadi itu orang mau jadi kita gitu loh. Jadi kayak gak pernah ada habisnya sebenarnya manusia gitu. Jadi kayak ya udah hargain aja apa yang kita. Oke, thank you Kelly. Thank you Cikeli. Nih buat peer people didengerin ya advice-nya. Nah buat peer people nih, kan udah dikasih tahu nih tips and triknya. Kalian harus tetap berdoa, tetap dekat dengan Tuhan. Kalian juga harus surround yourself with a good person. Semuanya itu harus kalian lakuin dalam hidup kalian. Nah buat kalian yang masih berjuang untuk mencintai dirinya, untuk mencintai dirinya, semangat ya, jangan karena proses itu benar-benar gak gampang kan ya Ci, gak gampang ya toh, gak gampang. Tapi gak pernah mengkhianati kok. Iya benar, proses gak mengkhianati. Nah thank you banget nih buat Cikeli dan Ko Ivano yang udah meluangin waktunya, dan thank you banget pure people yang udah nonton pada podcast malam hari ini. Nah buat pure people yang penasaran sama next episode di Pure Talks, boleh kalian follow di IG-nya @luminagracia, dan kalian bisa lihat update-updatean next episode di sana. Dan juga kalian yang pengen banget support Lumina lebih lagi, kalian bisa beli merchandise kita di Lumiere, ada di slide di sini. Nah, boleh kalian cek tuh. Iya, boleh kalian cek di situ. Dan buat Pure people, ya, thank you banget yang udah nonton pada malam hari ini, dan don't forget to be pure and blessed. Thank you so much, people. Thank you.